Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrelia, NIM 1912212026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi koperasi dalam sistem pasar. Dalam sistem pasar, kekuatan yang dimiliki koperasi yakni dengan memanfaatkan keunggulan koperasi dalam economies of scale, bargaining position, kemampuan dalam menghadapi uncertainty, pemanfaatan interlinked market, dan transaction cost. Kelemahan koperasi yakni dari prinsip koperasi. Yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela akan melemahkan struktur permodalan dalam jangka panjang. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis menyebabkan anggota yang memiliki modal besar akan keluar pada perusahaan lain, di mana pemilik modal terbesar akan memiliki kontrol terbesar pula. Yang ketiga, prinsip pembagian jasa SHU berdasarkan jasa anggota akan mengurangi pemilik modal memasuki koperasi. Dan yang keempat, prinsip bunga yang terbatas atas modal akan mengurangi kegiatan anggota untuk menabung pada koperasi. Koperasi dalam rantai tata niaga. Pada dasarnya ada 3 pelaku dalam sistem pasar, yaitu yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan perantara atau pedagang. Sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. Sama dengan perusahaan umumnya, koperasi dapat mengadakan integrasi vertikal ke hulu atau ke hilir dengan membentuk koperasi primer, sekunder, atau tersier di sepanjang jalur tata niaga suatu produk. Tingkat efisiensi yang disebabkan integrasi vertikal terutama karena ada efek sinergis yang timbul oleh penggabungan beberapa unit usaha. Paling tidak, penggabungan ini dapat mereduksi biaya transaksi. Tingkat efisiensi yang disebabkan integrasi vertikal terutama karena ada efek sinergis yang timbul oleh penggabungan beberapa unit usaha. Paling tidak, penggabungan ini akan dapat mereduksi biaya transaksi. Tingkat integrasi vertikal koperasi yang ada di Indonesia dewasa ini pada umumnya berbentuk federasi, yaitu menyatukan dengan masing-masing masih bebas berusaha. Hal ini terjadi karena koperasi primer yang telah ada membentuk koperasi di tingkat atasnya guna melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang jika dilaksanakan secara sendiri-sendiri kurang efisien. Untuk lebih meningkatkan efisiensi, beberapa koperasi primer mendirikan koperasi. Dengan demikian, secara singkat dapat dinyatakan bahwa dalam federasi koperasi masing-masing tingkat koperasi dapat berdiri sendiri dengan badan hukum masing-masing. Pada tiap tingkat bila perlu dapat mendirikan pabrik-pabrik yang dioperasikannya sendiri untuk menopang kegiatan usaha anggotanya, untuk koperasi pada tingkat yang sama atau kegiatan koperasi di tingkat yang lebih rendah. Sikap pemerintah terhadap koperasi antagonis, sikap merintangi atau pengawasan secara ketat dan berlebihan terhadap gerakan koperasi. Tindakan menentang tersebut karena 1. Koperasi di negara-negara tersebut didirikan gerakan politik yang dianggap berbahaya. 2. Adanya golongan tersebut dari luar dan dalam parlemen yang merasa terancam kepentingannya di lapangan ekonomi. 3. Koperasi melancarkan ajaran persamaan ras dan agama dalam perekonomian. Tindakan menentang tersebut berupa: yang pertama, sistem perpajakan yang tidak adil dengan tidak mengerti koperasi sebagai usaha yang non-profit oriented. Yang kedua, peraturan atau undang-undang yang mencegah atau menyulitkan dalam menjalankan usaha koperasi. Tujuan kebijakan harga. Secara umum, pemerintah tidak akan menjual jasanya kepada masyarakat, meskipun pemerintah berkewajiban untuk menyediakan jasa tersebut kepada masyarakat. Pemerintah menyediakan jasa kepada masyarakat tanpa harus membayar. Hal ini bukan berarti bahwa penyediaan jasa publik tidak menimbulkan biaya. Dalam beberapa kasus, proses politik sangat diperlukan untuk menentukan: yang pertama, beberapa jumlah barang publik yang harus disediakan. Yang kedua, bagaimana
implikasinya terhadap distribusi biaya yang akan menjadi tanggung jawab para individu. Jadi, tujuannya untuk menutupi biaya pengadaan jasa atau barang publik. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.